Kamu berdoa apa? Kok bisa orang yang zolim ke kamu mendapatkan karma semenakutkan ini? Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Harian satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini, kamu berdoa apa? Kok bisa orang yang berzolimi kamu itu mendapatkan karma semenakutkan ini? Kita lihat ya di kartu yang pertama. Kamu tentunya masih ingat ya, siapa-siapa saja orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat zolim kepada diri kamu. Kamu jujur pasti masih ingat ya. Siapa orangnya, di mana rumahnya, kamu masih sangat ingat sekali dengan posisi yang terjadi saat ini. Sehingga emang dalam situasi yang terjadi saat ini adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa energi-energi yang baik yang terjadi di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Karena emang kalau bisa kita katakan saat ini kamu juga nggak perlu khawatir. Kamu juga tidak perlu takut ya dengan beberapa energi-energi yang terjadi pada posisi kamu saat ini. Kenapa? Karena kamu bisa ngelihat sendiri. Orang yang menzolimi kamu itu sekarang sedang dalam kondisi masalah keuangan yang terjadi. Sehingga emang dalam posisi saat ini pun kamu juga merasakan gitu loh. Merasakan adanya beberapa kondisi-kondisi yang memang juga harusnya bisa untuk lebih bersyukur. Kenapa kamu harus bersyukur? Karena emang dalam posisi saat ini kamu juga bertemu gitu loh dengan beberapa hal baik, bertemu dengan beberapa hal yang positif yang terjadi pada diri kamu. Sedangkan untuk mereka yang menzolimi kamu sepertinya saat ini dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam kondisi keuangannya dia dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi emang ada beberapa sisi yang dimana kamu bisa untuk melihat sendiri, bisa untuk merasakan sendiri bahwasanya orang yang menzolimi kamu ini saat ini sedang berada dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Dia sedang merasakan adanya beberapa pressure, merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi, dan ini hasil dari doa kamu. Dan apa yang kamu doakan kok bisa semerinding itu gitu loh yang terjadi pada diri mereka. Artinya dalam konteks saat ini memang juga cukup terkabul gitu loh apa yang kamu batin, apa yang kamu doakan. Karena apa? Orang-orang yang menzolimi kamu, termasuk dari keluarga kamu sendiri, itu sedang merasakan karmanya, sedang merasakan balasan yang terjadi. Salah satunya itu tadi secara posisi finansial. Dan kemudian ada beberapa kemungkinan-kemungkinan yang terjadi berikutnya adalah memang dia pun juga mengalami masalah dalam sisi keluarganya. Artinya dalam posisi saat ini memang juga ada beberapa situasi-situasi yang seharusnya bisa untuk disyukuri oleh kamu. Karena kamu juga bisa untuk melihat sendiri bahwasanya memang posisi dia dalam rumah tangganya, dalam keluarganya itu pun juga sedang mengalami problem, sedang mengalami beberapa masalah-masalah yang terjadi. Ada masalah inilah, ada masalah itulah, dan juga ada beberapa masalah-masalah yang lainnya. Jadi ya tentu dalam posisi yang terjadi saat ini kamu juga bisa untuk melihat sendiri. Memang perkara-perkara mereka itu sedang berada dalam situasi yang memang juga sedang tidak baik-baik saja, sedang dalam kondisi yang sedang bermasalah. Jadi memang dia pun juga dalam kondisi yang sedang merasakan tuh adanya beberapa perkara dan juga merasakan adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang memang sedang muncul dan juga sedang terjadi pada diri dia saat ini. Jadi ya bisa terbayang gitu loh, posisi dia itu memang sedang semenakutkan itu, sedang seberantakan itu gitu loh. Jadi dia tuh juga betul-betul merasakan adanya beberapa energi-energi yang sedang tidak baik-baik saja. Dan kemudian di dalam pekerjaannya dia pun juga merasakan beberapa tekanan yang begitu hebatnya. Dia merasakan adanya beberapa tekanan-tekanan yang saya rasa juga cukup ini ya, cukup tidak terduga. Karena dia pun juga kaget gitu loh dengan beberapa permasalahan, dengan beberapa problematika-problematika yang terjadi. Sehingga kalaupun bisa kita sampaikan saat ini, kamu juga bisa untuk melihat sendiri bahwa memang dalam
kondisi saat ini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa energi-energi baik, bersyukur dengan beberapa energi yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu secara keseluruhan. Dan di side yang lainnya adalah kamu juga harus bisa untuk lebih tenang. Kenapa? Karena tanpa kamu membalas dendam, mereka sudah hancur dengan sendirinya. Mereka sudah berantakan dengan sendirinya. Jadi ya tentu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan beberapa hal yang sempurna, dengan beberapa hal yang baik yang ada di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya tentu saja di sini kamu juga nggak usah terlalu khawatir dan juga nggak usah terlalu cemas dengan beberapa energi-energi yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Dan di sisi yang lainnya, kamu secara personal juga seharusnya bisa untuk lebih ngerti, seharusnya bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa energi-energi yang ada di dalam diri kamu. Kenapa kamu harus bisa ngerti dengan energi-energi yang ada di dalam diri kamu saat ini? Karena adalah situasi yang terjadi saat ini adalah kamu juga memang merasakan adanya beberapa hal baik yang semakin sempurna. Dan kamu pun juga nggak nyangka ada beberapa hal yang terus bisa terjadi di dalam posisi kamu saat ini. Jadi memang ini merupakan salah satu pengebatinnya diri kamu yang menjadi kenyataan. Dan entah apa yang kamu batin, tapi memang sekarang ini mereka dalam situasi yang sekeluarga, bahkan dalam kondisi yang berantakan, dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi ya tentu di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan apa yang terjadi pada diri kamu. Dan memang situasinya adalah saat ini dia pun juga sedang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Rumah tangganya berantakan, usahanya kacau. Mereka pun juga mengalami beberapa pressure yang cukup luar biasa. Dan kita lihat di kartu yang terakhir, mereka pun kewalahan. Mereka kewalahan. Harus bagaimana? Harus dengan cara apa mereka ini untuk menyelesaikan perkara-perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri mereka saat ini. Karena memang kalau bisa dikatakan posisinya mereka ini juga sedang bingung, mereka juga sedang kalut dengan beberapa masalah, dengan beberapa persoalan-persoalan yang mereka sedang rasakan saat ini. Jadi kalau dikatakan butuh bantuan, ya benar, mereka pun juga secara personal sebenarnya membutuhkan bantuan. Tapi dalam kondisi yang terjadi saat ini, dia pun juga masih merasa dalam kondisi yang oke lah, dia masih merasa baik-baik saja, masih merasa dalam kondisi yang masih bisa untuk menyelesaikan ini. Tapi sebenarnya dia juga sedang berantakan dalam segi emosionalnya, dalam segi perkara-perkara yang dihadapi, dia sedang kacau dengan kondisi yang seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Semoga ini bisa menjadi preferensi bagi teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi kehati-hatian juga dalam ngebatin sesuatu, karena ketika kamu ngebatin buruk tentang seseorang, ya hasilnya seperti ini. Ada hal-hal yang memang menjadi kenyataan pada orang tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.